Kasus dari Aziza bersama Arhan sampai membawa nama dari Rahel V-nya memang sudah terjadi berbulan-bulan lamanya. Itu semua dimulai pada bulan Agustus ya teman-teman, di tahun 2024, dan pada bulan Oktober itu masih berlangsung. Tapi banyak orang mulai penasaran karena dari pihak demi pihak sudah membuat klarifikasi, seperti salah satu klarifikasi dari pihak Salim mengatakan bahwa itu semua fitnah. Sampai-sampai salah satu masyarakat Indonesia bertanya, fitnah? Lalu bagaimana dengan laporan yang diberikan oleh Arhan kepada Rahel V-nya? Karena bukti itu sudah menjadi bukti yang sangat jelas teman-teman. Jadi seakan-akan apapun yang dilakukan oleh Aziza bersama Arhan, semua akan tetap salah karena orang pertama yang melaporkan adalah Arhan sendiri. Dan itu dibocorkan oleh Rahel V-nya kepada publik. Jadi kita bisa bilang bahwa ataupun dapat menyimpulkan bahwa di sini Rahel V-nya bukanlah orang yang paling salah, walaupun respon dari Rahel V-nya bukanlah tepat juga teman-teman. Kenapa bisa begitu? Kita semua akan membahas secara lengkap pada video kali ini teman-teman. Dimana ketika kita berbicara mengenai Aziza, entah kenapa sahabat dari Aziza yang seharusnya tidak mempunyai hubungan yang mempunyai nama Derry justru seringkali membela Aziza. Seakan-akan Derry ini berusaha membela Aziza terhadap berbagai macam komentar demi komentar negatif yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Dan sebetulnya komentar demi komentar negatif yang diberikan oleh masyarakat Indonesia itu sangat bisa terjadi akibat nama dari Arhan sendiri yang memulainya. Jadi walaupun sahabat dari Aziza berusaha membela Aziza, di sini tetaplah bukan hal yang tepat ya teman-teman, karena semua itu terjadi dimulai dari laporan Arhan ya teman-teman. Jadi di sini Aziza tetap salah walaupun tuduhan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia mungkin dari waktu demi waktu semakin lama semakin digoreng dan juga semakin menimbulkan berbagai macam perspektif yang kurang benar. Lalu mungkin teman-teman akan bertanya, tuduhan yang salah itu tuduhan seperti apa? Apakah Aziza tidak salah? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, tentu saja apa yang dilakukan oleh Aziza ketika berselingkuh dengan Salim di tahun 2024 itu bukanlah hal yang tepat ya teman-teman. Karena memang pertama kali laporan itu diberikan oleh Arhan pada bulan Agustus, pada tanggal 20 Agustus di tahun 2024, dan Arhan mengizinkan jika kasus ini boleh menjadi kasus yang viral. Tapi sehari kemudian Arhan meminta kepada Rahel V-nya untuk menutup kasusnya. Ini menjadi hal yang cukup aneh. Di sini buat teman-teman yang mungkin bingung apakah Aziza selingkuh atau tidak, jawabannya iya selingkuh. Cuman ketika Aziza selingkuh bersama Salim, hubungan Salim bersama Rahel V-nya telah putus. Jadi seharusnya Rahel V-nya tidak mempunyai hak untuk bersuara ya teman-teman, karena hubungan Salim bersama Rahel V-nya sudah putus. Tapi karena Rahel V-nya bersuara, pada akhirnya teman dekat dari Aziza, sampai-sampai nama dari Nikita Mirzani juga ikut bergabung dalam kasus ini. Dengan kata lain, orang demi orang yang mungkin tidak punya kepentingan di dalamnya mulai masuk ke dalamnya teman-teman. Itu semua sudah saya bahas secara lengkap di dalam video dengan cover video ini teman-teman. Karena menurut info yang beredar, hubungan Salim bersama Rahel V-nya telah berakhir pada bulan Januari, sedangkan kasus perselingkuhan ini terungkap pada bulan Agustus. Jadi sebetulnya Rahel V-nya tidak mempunyai hak untuk bersuara karena memang sudah putus. Tapi karena putusnya belum terlalu lama, mungkin Rahel V-nya merasa tidak terima teman-teman. Apalagi di sini Aziza sudah menikahi Arhan sebagai suaminya. Jadi orang yang paling salah di dalam kasus ini tetaplah Aziza, walaupun tuduhan demi tuduhan yang diberikan mungkin tidak semuanya benar, seperti melakukan hubungan intim dan lain sebagainya. Tapi tetap apa yang dilakukan oleh Aziza tetap salah teman-teman, karena berselingkuh. Lalu bagaimana respon dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Nah, cuma kemarin kan sudah dipanggil netizen. Gue harus bilang kalian tuh bodoh atau apa, gue nggak ngerti. Ya, semua kasus yang sudah masuk ke kepolisian itu semua
ada aturannya, ya. Itu ada aturannya. Nggak bisa semerta-merta orang langsung main ditahan-tahan. Dharma Queen kayak siapa? Noski, kayak mak lu, kayak keluarga lu dan kayak lu Dharma Queen. Ya, jadi nanti nggak lama, pokoknya paling lama 1 minggu ini selesai di penjara dia. Ya, habis itu gue mau cari 10 orang yang beruntung, 5 dari Instagram, 5 dari TikTok, atau kalau dari Instagram nggak nemu, ya nggak terlalu parah banget, berarti 10 dari TikTok. Gue mau cari 10 orang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia tulis di kolom komentar. Gitu. Ya coba aja kalian. Gue pengen tahu. Pokoknya kali ini ketika gue ngelaporin orang, karena kalian nih kadang-kadang suka keterlaluan alias keterlaluan gitu. Keterlaluannya tuh parah. Ngebela orang yang kalian nggak pernah ketemu. Nih kalian tuh boleh bela, boleh banget bela, satu Indonesia boleh bela, asal kasusnya itu tentang kemanusiaan. Kemanusiaan tuh apa aja sih? Pencabulan anak di bawah umur. Sekarang kan ada tuh ustadz tuh yang dari pondok pesantren apa tuh yang CABULI, cabuli itu di daerah mana tuh yang sekarang orangnya jadi tersangka. Itu bisa kalian berbondong-bondong membela gitu ya, tanpa harus kalian kenal. Tapi kalau misalkan kayak kasus contoh, gak usah jauh-jauh nih, Baim Paula bercerai. Kalian tuh dengan sangat gampangnya membanding-bandingkan orang kayak gini contohnya. Mendingan Desta ya, mendingan Gading ya, gak umbar-umbar. Nah, kalian tuh suka membanding-bandingkan orang gitu. Padahal kan kalian bilang begitu kan kalian bukan nggak serumah sama dia. Mungkin kalau menurut gua yang nggak tahu ya, menurut gua masalah manusia tuh berbeda-beda. Nggak bisa kalian pukul rata masalah kalian dengan masalah gua, masalah gua dengan masalah yang lain, nggak bisa. Kalian tuh suka kayak gitu. Gara si Rahel sakit hati, padahal putusnya udah dari bulan Januari. Cuman seolah-olah kasus ini seperti baru terjadi bulan lalu. Rahel yang selingkuh, dia nggak terima, dia bikinlah skema seolah-olah Ziza. Padahal waktu nih akhirnya gue harus ngomongin aja deh. Padahal itu udah ada itu untuk jadi keterangan di kepolisian. Tapi nggak apa-apa biar kalian tahu. Kejadian Salim ke nyamperin Ziza itu ke Langham. Ziza itu bersama teman-temannya rame-rame. Cuman karena si Rahel ini memang nggak mau diputusin karena cinta sendirian, akhirnya dia bikin skema seolah-olah Salim sama Ziza ini selingkuh. Padahal nggak ada selingkuh. Di situ rame teman-temannya. Dan itu sudah masuk jadi keterangan di kepolisian. Nanti tunggu aja deh. Tunggu aja. Rahel sih kali ini sih habis dia. Udah habis, malu pula. Karena kejadian yang sebenarnya gitu. Jadi Rahel sama Salim ini sudah putus dari bulan Januari. Ya, nah Arhan, kenapa Arhan menelepon si Rahel ini ya? Karena Arhan itu punya rasa kayak mana ngomongnya? Karena dia denger dari gerombolan timnya si Rahel. Terus juga saat itu mungkin saja lagi berantem. Ya, jadi si Arhan ini cemburu.
Padahal dia nggak lihat sama sekali. Akhirnya, iya gue harus bayar. Akhirnya, karena rasa cemburunya si Arhan, dia nelpon lah tuh si drama queen Rahel. Lalu, ya, karena si Rahel ini obses banget untuk memiliki seutuhnya si Salim dan dia tidak terima diputusin dari bulan Januari, ya udah dibikinlah cerita-cerita seolah-olah kejadian itu baru terjadi. Keputusnya tuh udah lama. Putusnya tuh udah lama, Rahel sama Salim. Ya Rahel, ya Salim cari yang terbaik lah. Orang dia strong. Salim kan strong, udah strong endul. Masih muda lagi. Ya kalau dia nggak jodoh sama Rahel ya jangan marah Rahel. Terima nasib. Apa yang jadi lu? Begitu. Kalau nggak